tugas saya di wilayah Tangerang ini, di mana perusahaan sapi tanggal 1 April tahun 2023 itu kebetulan alhamdulillah baru hari ini, baru sekitar 10 bulan kita rombak, kita total. Saya juga berharap mudah-mudahan dengan kehadiran saya di wilayah Tangerang ini nanti ada satu kemudahan tentang terutama perizinan Pak Ridwan Kamil. Jadi saya selalu jadi pengusaha itu selalu prihatin, selalu merasa apa aja kok pemerintah tidak adil buat kami selalu pengusaha. Seperti contoh, mudah-mudahan nanti Pak Ridwan Kamil bisa membantu kesulitan kami selaku anggota Kapusdindo. Kebetulan beliau berteman baik dengan Pak Menteri Perdagangan. Izin kami sampai detik ini masih dalam proses Pak Ridwan Kamil. Mudah-mudahan Pak Ridwan Kamil setelah pulang dari sini bisa telepon Pak Menteri Perdagangan, tolong dibantu tuh izinnya Kapusdindo. Sudah terbit, Bapak. Oh, sudah terbit? Sudah saya WA, Pak. Alhamdulillah, wasyukurillah. Terima kasih sekali Pak Ridwan Kamil. Ini memang selama ini jadi cerita para pengusaha. Banyak kawan-kawan yang sempat merumahkan karyawannya. Itu saya kagum, beliau punya visi tentang ketahanan pangan, punya visi juga tentang keumatan. Kita berdua Bapak Ibu rencananya akan membangun pesantren Buya Yahya yang baru ya. Saya arsiteknya, Pak Ari yang nanti membiayai, tanahnya sudah siap. Ya itulah coba dari tampil tepuk pundak berakhir pada banyak kemaslahatan yang akan hadir. Mukmin itu seperti rindu bagaimana bermanfaat untuk orang. Jika betul itu kita rasakan sedalam-dalam, jadi apapun akan manfaat. Ini salah satu kendaraan yang digunakan buat keliling ini, Pak? Iya, ini kendaraan untuk keliling karena tempatnya kan semakin luas nih. PT LSAJ kan 14 hektar sekarang dari awal 4 hektar. Nah, nanti kita jalan ke sana ya. Oke, sambil lihat-lihat. Hektar Gus? Totalnya 14 sampai 15. 14 sampai 15 hektar. Nah, ya udah di depan, di syuting di depan. Nah, itu kandang sapinya. Nah, itu kandang barunya itu. Ini. Nah, itu. Nah, ini kandang baru. Ini kandang baru ini. Dengan 14 hektar berarti target total Sapi. yang ada di sini berapa? Ya minimal 3.500 sampai 5.000 lah. 3.500 sampai 5.000. Nah. Gus, kalau dari armada mobilnya sendiri emang sengaja Hanya disediakan. 11. Tapi emang sengaja disediakan. Jadi ini nanti akan jadi tempat edukasi wisata. Jadi anak-anak ini kan sering makan daging, steak dan lain-lain, tapi tidak tahu sapinya seperti apa, bentuknya seperti apa. Nah, akhirnya kita siapkan 11 armada bogi ya, untuk supaya adik-adik bisa keliling di lahan 14 hektar. Sebenarnya kita punya kandang peternakan kambing ya sama restoran itu di Kertajati. Itu malah 100 hektar itu. Artinya berarti lahan ini tidak hanya sekedar sebagai lahan penjualan sapi, tapi juga untuk edukasi. Untuk edukasi. Gitu. Ini atas pembukaan peresmiannya hari ini nih. Ya, terima kasih. Ya, Pak Ari. Kawan-kawan semua. Terima kasih. Ya, tadi kan Pak Ari sempat sedikit bercerita tentang keluh kesah bagaimana sulitnya mengajukan perizinan berusaha di Indonesia seperti apa. Nah, ini gimana sih Pak Ari?
Ya sebetulnya memang itu suatu tantangan buat kami selaku pengusaha ya. Memang selama ini kan kayak ada suatu apa ya, tidak kehadiran pemerintah terhadap pihak pengusaha-pengusaha seperti yang kami lakukan dengan kawan-kawan kita di Gabus Pindo itu. Apalagi ini menjelang musim Idul Fitri, Idul Adha, izin tidak keluar, malah informasi baru hari ini terbit izin itu kan baru disposisi ternyata, belum izin resmi dari Pak Menteri. Nah, kita butuh waktu paling tidak 4 bulan untuk pengemukan itu, untuk maintain dagingnya supaya layak, punya untung. Kalau kita hanya trading, beli bibit, jual lagi, kita nggak mau seperti itu programnya. Dan memang kita selalu gelisah setiap menjelang Lebaran Haji, Idul Fitri, selalu dinyatakan daging langka yang di kambing kita kan selalu kita ini sebagai peternak atau feedlot. Gitu. Merasa nggak dapat perhatian nggak sih Pak Arti? Ya bukan merasa lagi, seolah-olah kita dilupakan. Dan selalu jadi kambing hitam kalau ada kekurangan daging selalu disalahkan, alasannya dengan berbagai macam cara. Padahal itu udah biasa permainan tengkulak ya. Karena kalau kita lihat dari sisi impor daging itu kan sangat menggiurkan dan menguntungkan. Kita bicara fair saja, dan saya selalu bicara di grup bahwa impor daging kerbau itu lebih menguntungkan daripada ternak sapi. Terutama dari kerbau India ya. Ya, jadi kita selaku peternak sapi ini ya merasa seperti ditindas. Saya selalu bicara vulgar di mana-mana, baik itu di grup maupun dengan pemerintahan, karena saya sudah berbuat banyak untuk petani dan kita siap juga menjadikan sekarang ini kita untuk pelatihan petani ternak nasional, kita siap memberikan pelatihan gratis. Harusnya tuh pemerintah hadir, dikasih kemudahan, fasilitas apa yang kita lakukan gitu. Pak, dengan kehadiran Pak Ridwan Kamil, apakah ini akan menjembatani ke pemerintahan berikutnya? Ya, kalau saya lihat pertemuan beberapa kali saya dengan beliau sangat mendukung, support sekali apa yang saya konsepkan, apa yang akan kita lakukan ke depan. Bahwa saya selalu bicara dengan beliau bahwa kalau pemerintah mau berkah ya harus dari petani dulu, baik itu petani beras, petani jagung, kedelai, apapun petani ternak itu diutamakan. Karena kalau kita nggak maju kepada program swasembada daging maupun beras maupun yang lain, mau seperti apa negara Republik ini? Kapan petani terangkat kehidupannya bisa makmur, bisa sejahtera? Kalau nggak bisa swasembada daging. Ya mudah-mudahan dengan programnya yang nomor 2 ini menang dengan program susu gratis, makan gratis, ini bisa mengimbangi pertanian. Jangan nanti semuanya impor daging, impor beras, impor, ya masyarakatnya tenggelam lagi, miskin lagi, nggak sejahtera lagi. Kalau boleh tahu dari PT LSAJ ini programnya peternakannya seperti apa aja? Saya pengen punya peternakan yang berkelanjutan ya. Jadi dalam arti tidak hanya sekedar ternak. Saya berharap punya breeding, punya fattening. Saya bisa ngolah pakan sendiri, punya pabrik sendiri, dan untuk mitra-mitra kita punya pabrik kompos. Ada terusannya seperti pabrik bakso, sosis, dan storage. Kita kebetulan sudah beli juga kemarin pada saat kita berkunjung ke Hong Kong. Pak, di peternakan ini sendiri itu hanya sekedar pembesaran atau memang mulai pembiakan? Kita sudah ada breeding atau pembibitan ya. Kita sudah ada rumus pemerintah kan cuma 3% betina, sisanya pejantan. Justru kita berbalik, kita ini sudah hampir 60-40 yang kita pelihara di kandang saya ini. Malah justru kita yang di sini itu udah 40% betina, 60% pejantan. Kalau ternak kami yang di NTB itu full khusus breeding. Khusus breeding ya, sama kita punya RP juga di NTB. Ya, saya juga berharap mudah-mudahan dengan setelah pesta demokrasi pemilu ini baik, dengan pemerintahan yang baik ke depan ini betul-betul pro rakyat, pro petani. Sana. Pak, menjelangkan sebentar lagi 2 bulan lagi Idul Fitri, Idul Adha, ada persiapan kah? Karena kan kelangkaan daging kadang-kadang membuat orang karena harga yang melambung. Kalau persiapan saya rasa kami sebagai peternak tidak mungkin ya, karena izin hari ini baru berproses. Kita paling tidak sampai ke Indonesia lagi makan waktu 2 minggu untuk pengapalan. Sapi bisa layak itu paling tidak kita rawat selama 4 bulan. Iya, tidak mungkin kita ngejar dengan target bulan Maret sudah mulai puasa, awal April kita udah lebaran, tidak mungkin kita bisa ngejar harga daging murah, tidak mungkin. Saya prediksi daging bisa di atas 150. Untuk tahun ini berapa? Tahun ini. 150. Iya, sekarang sapi mohon bisa dihitung. Kuota nggak ada kok. Baru hari ini dinyatakan tadi disposisi dirjen ternyata. Ya. Sekarang kalau hari ini baru masuk disposisi, baru turun. Oke lah besok dari Pak Menteri turun.
Nah sekarang kalau kita bayangkan makan waktu 2 minggu lagi untuk persiapan sandar kapal, Iya betul. masuk karantina segala macam dan mengik paling tidak 4 bulan itu baru layak jual. Pengusaha punya untung. Kalau sebelum 4 bulan ya daging belum terbentuk, masih banyak lemaknya. Itu yang kita khawatirkan. Yang terakhir Pak, harapan Bapak untuk pemerintah yang akan datang seperti apa harapannya? Untuk Harapan para saya petani. ya khususnya bukan hanya peternak ya, ke semua lini lah, baik itu petani ternak maupun petani jagung, padi maupun yang lain harus ikut betul-betul hadir, betul-betul berpihak kepada rakyat buat kebijakannya. Jangan impor digalakkan. Seperti beras hari ini Bapak bayangkan aja ya, 2,5 juta ton impor beras. Belum daging berapa, garam berapa. Karena petani Indonesia makmur kalau pemerintah kita seperti ini terus. Saya berharap ya dengan mudah-mudahan dihadirkan nurani pejabat yang betul-betul berpihak kepada kami sebagai rakyat, sebagai pengusaha. Pak, penasaran di peternakan Bapak yang seluas 14 hektar ini kurang lebih. Itu ada berapa jenis sapi sih yang di Kita ada 2 sapi aja. Esko dari Yamaha dari Australia, dari Ile kita ya, dari Gandum ya. Penjualannya maksudnya apakah itu sekedar daging atau mungkin nanti dijual per satu sapi gitu? Kalau kita ke depan tidak mau jual daging ya, kita maunya tidak mau jual hidup, kita maunya langsung sudah produk ya. Oh, masuk produk. Iya, kita sih tahun ini harus punya meat shop, kita punya siapkan restoran, kita harus punya RPA sendiri. Jadi kita maunya yang berkelanjutan, yang integrated. Saya pengen punya apa ya, cita-cita tuh one stop shopping khusus daging di sini. Lu perlu daging bisa ambil di sini, perlu bakso, perlu sosis, perlu nugget segala macam kita lakukan. Jadi tidak sekonyong-konyong milih sapi, saya mau sapi yang ini gitu. Udah boleh. Ya, jadi hanya produk aja berarti. Iya, hanya produk, kita lari ke sana. Kita akan buka meat shop di cabang-cabang. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi tadi gimana Gus melihat pernyataan dari Pak Ari itu soal Pak Ari Triyono ini seperti samudra ya. Jadi pengetahuannya, pengalamannya, ilmunya luas sekali. Jadi yang diterangkan Pak Ari itu sudah benar dan itu harus betul-betul diwujudkan oleh pemerintah yang sekarang atau yang akan datang. Ya. Gimana Pak melihat? Indonesia itu butuh ketahanan pangan. Karena perang di masa depan salah satunya adalah perang perebutan sumber pangan. Nah, kita bangsa Indonesia harus punya semangat kemandirian, dan kemandirian itu paling jelas hari ini yang dilakukan oleh Pak Ari Triyono LSAJ menjadi yang terbaik, harus bisa diduplikasi di seluruh Indonesia dan selalu dekat dengan nasihat ulama, itu yang luar biasa. Jadi nggak hanya ngejar cuah, ngejar tapi dakwah menjadi penyeimbang dari hidup di dunia melalui tujuan ketahanan pangan. Makanya Pak, saya hadir ya, sebagai sahabat Pak Ari. Tentang artinya perizinan berusaha di Indonesia sedikit. Ya, Susah itu juga curhatan Pak Ari harus kita aspirasikan ya. Urusan perizinan lain-lain harus dimudahkan, apalagi nanti kalau ada presiden baru nanti akan saya sampaikan permasalahan itu. Jadi Terima kasih kami sampaikan mewakili dari perusahaan PT LSAJ, kebetulan kami ini di dalamnya. Memang lahan ini kan asalnya kan 4 hektar, hampir tidak kerawat lah. Padahal potensinya luar biasa, karyawannya juga disiplin banget. Nah, akhirnya di take over ya oleh Pak Ari Triyono beserta kami. Nah, akhirnya alhamdulillah ini bisa lebar lebih luas, sekitar 15 hektar. Nah, kehadiran Pak Ridwan Kamil memang sangat penting sekali karena bagaimanapun beliau ini mantan pemimpin ya Gubernur Jawa Barat, terus pola pikirnya sungguh ke depan itu bagus sekali. Jadi kita tidak ada kaitan dengan Pilpres ya, 01, 02 nggak ada. Ini memang sudah direncanakan dari awal bahwa nanti kita memang mengundang Bang Ridwan Kamil karena Bang Ridwan Kamil sangat dekat dengan direktur utama kami yaitu Pak Ari. Jadi seperti yang disampaikan, nah Bang Ridwan Kamil ini termasuk bantu perizinan sama teman-teman yang di Gapusindo juga gitu kan. Jadi nanti semoga ini bisa bersinergi. Kami undang juga Buya Yahya pada hari ini sehingga tidak hanya melulu hubud dunia, tidak hanya melulu urusan dunia saja, tetapi bagaimana ketika ini menghasilkan rezeki halal berkah, nah bagaimana rezeki itu bisa
dimanfaatkan, termasuk Pak Ari itu juga mendirikan pesantren gitu loh.